Bu Widi? Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Dalam hal ini saya bertindak sebagai supervisor, kemudian Pak Bagit akan menjadi guru yang saya observasi. Dan Pak Bagit ini mengajar mata pelajaran bahasa Jawa ya Pak ya? Iya, bahasa Jawa. Untuk beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Bagit, Pak Bagit mengajar kelas berapa ya Pak? Saya mengajar kelas 11. Kelas 11. Iya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran, jadi nanti pembelajarannya akan saya lakukan yang nantinya akan diobservasi Bu Widi itu pada KD menulis aksara dan tujuan nanti yang ingin dituju pertama adalah menganalisis penulisan aksara sesuai dengan kaidah dan strukturnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat ukara ataupun kalimat menggunakan aksara. Dan yang terakhir adalah menyusun kembali 4 paragraf wacana beraksara. Itu Bu Widi. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Bagit dalam pembelajaran tersebut apa? Ya. Untuk area pengembangan yang akan saya capai pada pembelajaran tersebut adalah pada keterampilan menulis aksara rekannya. Jadi nanti di sana keterampilan yang akan saya ukur adalah tentang keterampilan menulis dari peserta didik. Dalam hal ini kaitannya menulis aksara rekan. Seperti itu. Keterampilan menulis ya Pak? Iya. Baik, dan untuk mencapai tujuan ini dan mengembangkan area yang tadi dikehendaki oleh Pak Bagit, strategi yang dipersiapkan apa saja Pak? Jadi memang untuk mata pelajaran bahasa Jawa ini bisa dikatakan sebuah mata pelajaran yang mungkin salah satu tidak diminati oleh peserta didik. Jadi di sini saya juga memang harus pandai-pandai mencari strategi. Salah satunya mungkin saya memanfaatkan media pembelajaran menggunakan QR barcode. Itu nanti ada semacam soal ataupun garapan yang harus dibuat oleh peserta didik dalam bentuk QR code ataupun barcode generator ya. Nanti mereka tugasnya mencari barcode tersebut, barcode-nya saya sebar. Jadi mereka nanti seperti main detektifan seperti itu. Mungkin saya kira itu bisa menjadi suatu pembelajaran yang menarik dan hal yang baru buat para peserta didik. Seperti itu Bu Widi. Sepertinya menyenangkan Pak ya, memadukan bahasa Jawa budaya Indonesia dengan teknologi. Iya. Keren sekali. Berarti nanti pembelajarannya juga outdoor Pak, di luar kelas atau di dalam kelas saja? Iya, untuk rencana awalnya memang harusnya itu di luar kelas Ya. karena anak biar lebih tertarik lagi, karena mereka juga bisa explore lingkungan sekitar sekolah. Namun nanti kita lihat kondisi waktu pelaksanaan WIDI seperti itu. Ya. Saya tertarik Pak dan ingin mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Iya. Rencananya kapan Pak untuk masuk ke kelasnya? Untuk saya insya Allah pada hari Senin yang akan datang, nanti saya akan masuk ke kelas 11A. Kebetulan ada jam pelajaran saya dan saat ini media pembelajarannya sudah saya siapkan, tinggal nanti pelaksanaannya saja. Gitu Bu Widi. Luar biasa Pak Bagit, itu pasti anak-anak suka karena kan dunia teknologi itu selalu menarik perhatian siapapun, apalagi Iya. anak-anak zaman sekarang Pak ya. Iya. Ya, untuk hari Senin di pertemuan selanjutnya nanti insya Allah saya akan ikut pembelajaran Pak Bagit. Iya, Ya. silakan Bu Widi. Ya. Baik, sudah terkesan dulu di awal saya Pak ini. Ya, ini untuk kegiatan observasinya sekian saja dari saya. Kita akan
bertemu lagi nanti di hari Senin Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Bagit atas waktunya. Iya. Terima kasih. Iya. Untuk Pak Bagit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Sugeng siang. Pripun kabare dinten menika? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah nggih. Bapak pangkat nyuwun ingkang dereng ngangge masker dinggiriye. Lajeng jarake ditoto supaya mboten patiya cedak-cedak banget. Nggih. Sampun. Ten mriki ketua kelasnya sinten? Kangge miwiti pasinaon dinten menika Pak mangke nyuwun ketua kelas saged mandhegani dedonga sesarengan. Nggih. Monggo Mbak Salesa. Syaga engkati. Dedonga kawiwitan. Cekap atur salam dumateng Pak Bagit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pangkat presensi riyen sinambi Pak Pangkat presensi coba buku basa Jawane didalke disiapke sedaya nggih. Ampun Pak. Nggih. Mas Adam Wirahadi, Wonten Pak. Mas Adna Farel, Wonten Pak. Mbak Aisyah Mauli, Wonten Pak. Salma Nur Santi. Wonten Pak. Nggih, dinten menika berarti dugi sedaya nggih? Alhamdulillah. Para murid, dinten menika awake dhewe arep sinau babagan aksara rekan, nggih. Cobi dipun tingali sareng-sareng. Wiwit saking kompetensi dasar ingkang badhe disinaoni yaiku mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa 4 paragraf yang menggunakan aksara rekan. Lajeng indikator pencapaian kompetensi yang akan kita wujudkan hari ini menika kang kapisan menelaah aksara rekan, kaping kalih menganalisis aksara rekan, kaping 3 menyusun kembali 4 paragraf yang menggunakan aksara rekan, lan kaping pungkasan membuat ukara dengan aksara rekan. Nah, iki tuladhane. Sampeyan kabeh nate ningali tulisan ngangge aksara Jawa kangge nyerat nama jalan seperti ini. Dalam lingkungan sekolah wonten mboten? Wonten. Pundi? Tengah, jelas, lobi. Tengajeng apa nama SMA 1 Batang wonten mboten? Contohnya ini nggih, wonten panulisan kanggo kantor. Saderenge mlebet wonten materi aksara rekan, Pak Bangkit nyuwun pirsa. Wau Pak Bangkit mirsani wonten presensi kalian iku wonten sing jenenge Zalfa nggih. Menawi Zalfa iku nulis kanggo aksara Jawane piye, Zal? Z kuwi nganggo aksara napa? Aksara Ja laras. Supaya ben munine dadi Z kuwi kudu ditambahi cecek telu ndure. Nah, kuwi sing jenenge aksara rekan. Kaya ngono ya, Sa, kira-kira ana sing arep ditambahi ora? Coba. Halo Pak. Nggih, sinten? Noval. Mas Noval, presensi pinten? Selikur Pak. Selikur, Mas Noval. Terus pundi Mas Noval? Badhe taken Pak. Nggih. Nami kula kan Noval. Nggih. Yen badhe nyerat aksara Jawa niku pripun? Oh, nggih, laras. Namanya kan Mas Noval nggih, ngagem huruf P. Lah niku nyerat aksara Jawane terus pundi? Pitakonan ingkang sae. Kira-kira sapa sing bisa mangsuli pitakonane Noval? Sapa? Halo Pak. Nggih, sinten Mas? Alhamdulillah. Oh, Mas Adam presensi pinten? Tunggal. Tunggal. Terus pundi Mas Adam Sobi? Ngangge aksara pa Nggih. diparingi cekak iku. Nggih laras ngangge aksara pa
diparingi cecek 3 wonten inggile. Nah, dados aksara F utawa V sehingga saged kangge nyerat novel. Minggu kala wingi Pak Bangkit sampun paring materi babagan aksara reka nggih ingkang sampun Pak Bangkit share wonten Moodle. Pak Bangkit coba review kembali mriki wonten jenis-jenisnya aksara Jawa. Wonten aksara legena, aksara murda, aksara swara, aksara rekan lan aksara wilangan. Pepanggihan terakhir awake dhewe sinau babagan aksara wilangan. Sampun apal sedaya nggih, angka 1 dumugi angka 9, lajeng angka 10. Saiki Pak Bangkit nyuwun sampeyan kabeh didamel kelompok. Kelompok E kadhapuk saking gangsa lare nggih. Sampun makempal wonten kelompok iki Mbak Piyambak nggih? Sampun. Pak Bangkit kagungan LKPD kados mekaten. Nah, terus wonten ngajeng iki monggo tunggal nggih. Langsung dipun syarat mawon anggota kelompok E. Sampun angsal LKPD sedaya nggih? Sampun. Saiki sampeyan kabeh tingali wonten ngajeng. Teng ngajeng sampun wonten barcode ingkang Pak Bangkit tempel. Nah, tugase kados napa, Pak? Saiki gawene LKPD kados mekaten. Sampeyan monggo milih salah siji kelompok kanggo dadi striker. Striker iki tugase nyeken barcode ana ngarep. Yen wis di-scan, mangke medal soale digawa nang kelompok E. Lajeng dipecahke, ditulis ana ing LKPD. Yen wis rampung barcode 1 nembe oleh nyeken le. Barcode niki wonten kalih. Wonten ingkang arupi aksara Jawa, ingkang ngandhut aksara rekan. Lajeng mengko macane mbok serat nang LKPD. Wonten ingkang aksara Latin. Lah nek aksara Latin berarti sampeyan perlu nulis malih ngangge aksara Jawa. Ingkang nglebote wonten aksara rekan. Paham nggih? Saiki ditentokke sapa sing dadi striker lan sapa sing dadi solver. Solver ki sing ngerjake nang kelompok E. Saniki tak paringi wekdal 3 menit kangge nggarap LKPD-mu dhewe-dhewe. Diwiwiti saka saiki. Monggo striker langsung scan. Oke. Tunggal. Kok sing paling akeh murid jawaban Abdulan kuwi sing nomane. Oh ya bener ya. Menawi aksara rekan angsal wolu sampean serat cecek telune ana ing sisih kiwa, lajeng wulune ana ing sisih tengene cecek telu wau. Terus mboten kumpul-kumpulan nggih, wulune ana ing sisih tengene. Ngoten niku nggih. Nggih. Sampun dados saya? Sudah sampun? Kelompok kali sampun? 3 sampun? Sampun. Kawan? Lagi Tobi sapa sing arep presentasi? Langsung. Oke, kelompok 3 monggo maju.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para kader. Ini kita saking kelompok 3 badhe ngandharaken aksi diskusi kelompok kita. Saderengipun teman-teman kula Saresya Denova presensi 3 bentuk. Kula datang IC nomor presensi 1. Hasil kelompok 2 saged ditingali wonten ing Jika kemudian saking kelompok 3 menawi wonten tepat kita sedaya nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Saya hasil dari kelompok 3. Mampunannya jawabannya sudah benar semua. Sampun harus daya tepuk tangan. Saderenge evaluasi Pak Bangkit ingin nyemutaken bab ingkang wigati saking aksara rekan supaya mboten kesupen. Iki ingkang kapisan. Menawa aksara rekan karaketake karo sandhangan pepet cecek telune dumunung ing sajroning pepet. Dados manawi wonten aksara rekan angsal pepet terus pepet nggih ingkang kados balon. Cecek telune kuwi ana ing jerone. Nanging menawi aksara rekan angsal wulu layar utawa cecek, monggo cecek telune kuwi ana ing sisih kiwane. Lan wulu layar utawa ceceke ana ing sisih tengene. Niku contohnya iki ana Aziz. Ajeng aksara rekan ora kena dadi pasangan. Menawa aksara rekan dumunung ing samburine wanda sigep, sigeping wanda iku kudu dipangku. Contone ana tembung avanza. Mengkono iki kudu dipangkon. Aksara ja kuwi ora bisa dadi pasangan. Saiki Pak Bangkit suwun kabeh bisa buka HP-ne kanggo evaluasi sampun Pak Bangkit share wonten Moodle menika wonten soal-soal evaluasi ingkang saged didamel piyambak-piyambak kanggo ngetes kaprigelamu babagan aksara rekan. Monggo dibuka. Kaya ngene iki, maneh. Kados mekaten wonten Moodle sampun wonten tugas aksara rekan menika kangge soal evaluasi sampeyan kabeh. Sampun dados kaya soal evaluasine? Gampang-gampang ya. Nah, coba dieling-eling meleh, Bapak ngeling-eling aksara rekan kuwi cacahé pira? Dinten? Gangsal. Sing pertama yaiku aksara fa. Ajeng aksara ja. Ja menurut ja. Ja. Oh, nah sadar. Nyo ngoten mboten nyo? Napa? Ha, nggih ha. Yang terakhir da. Yang pertama gan. Bapak yang mulai kalian Pak Bangkit tinggu ngajeng babagan novel Jawa nggih. Saderenge Pak Bangkit pungkasi pasinon dinten menika wonten pitakenan mboten? Nah, mboten. Pasinon dinten menika monggo sareng-sareng dipungkasi ditutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Terima kasih saking Pak Bangkit. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bangkit. Terima kasih waktunya yang dipersiapkan untuk saya. Di sini saya ingin sedikit mudoroso pada Jawa itu sharing tentang pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan. Itu kan telah diobservasi oleh Bu Widi. Kira-kira dari pembelajaran yang kemarin kita lakukan itu ada kekurangan apa saja yang mungkin bisa saya perbaiki sehingga nanti ke depan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi, seperti itu Bu Widi. Oh gitu Pak Bangkit ya.
Ya, dan sebelumnya saya terima kasih Pak sudah diberi waktu untuk bisa ikut pembelajaran bahasa Jawa. Saya suka sekali Pak materi aksara kan Iya. menyenangkan sekali dan ada perpaduan teknologinya lagi. Iya. Luar biasa. Nah, di sini kita sharing aja lah Pak, karena Iya. kan sebenarnya Pak Pandit pengajaran juga sudah oke kan. Insya Allah. Kalau yang Pak Pandit rasakan itu kemarin pengajarnya bagaimana Pak? Kalau menurut saya itu memang ada beberapa yang tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Mungkin di RPP saya mengharapkan seperti ini, namun kenyataannya di lapangan karena kondisi lingkungan ataupun anaknya berbeda, tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan di kemarin. Kelas 11 ya Pak ya? Kelas 11 ya. Tujuan pembelajarannya sendiri apa itu? Untuk tujuan pembelajaran kemarin yang ingin saya capai itu peserta didik atau siswa mampu menulis ukoro ataupun kalimat menggunakan aksara Kemudian siswa juga bisa mengevaluasi hasil kerja dari temannya. Dan nanti untuk tujuan yang terakhir itu ada menyusun ulang 4 paragraf wacan yang menggunakan aksara seperti itu Budi. Itu Pak ya. Sebenarnya tujuannya itu ada 3 ya Pak ya? Iya. Ada 3 tujuan dan itu lengkap sekali tujuannya. Jadi menggabungkan berbagai aspek dalam satu kegiatan pembelajaran. Dari yang Pak Pandit rasakan kira-kira apakah tujuannya tercapai Pak? Ya, untuk tujuan memang tercapai, namun kurang maksimal Bu Widi menurut saya ya. Maksimal. Iya. Kalau misalkan kita pakai angka ya Pak ya, dari angka 1 sampai 10 kira-kira kondisinya itu nomor berapa? Mungkin di angka 7,5 Ada setengahnya. Iya. Ya. Inginnya 100 Pak ya? Inginnya 100. 100. Nah, yang Bapak rasakan, bagaimana siswa selama pembelajaran Pak? Ya. Untuk pembelajaran sendiri, alhamdulillah berlangsung sangat baik ya. Murid juga antusias. Hanya saja memang saya mengalami beberapa kendala karena di sini saya melibatkan atau memasukkan unsur teknologi. Jadi ada beberapa perangkat anak itu yang mungkin kurang support gitu. Kemudian kemarin juga karena keadaan yang rencananya saya itu menggunakan pembelajaran di luar kelas supaya lebih menyenangkan, karena mungkin kondisi tidak memungkinkan, mendung dan hujan sebagainya, maka terpaksa kita laksanakan pembelajaran di dalam kelas. Iya, karena kemarin kan konsepnya kita berguru barcode untuk kemudian di scan, nanti kan muncul soal yang saya inginkan. Kalau disebar cuma di kelas kan sepertinya kurang nantang. Iya. Rencana awalnya kan kita sebar di luar kelas itu, tapi ya karena kondisi kita Di dalam kelas ya Pak ya. Ya, tapi sepertinya siswa antusias ya Pak. siswa sangat antusias alhamdulillah ya. Mereka kan suka hal-hal baru gitu. Iya. Ya, jadi kan tidak mereka hanya duduk saja mendengarkan, tapi mereka yang aktif gitu. Iya. Oke. Itu ada unsur diferensiasinya nggak Pak dalam proses itu kalau menurut Pak Pandit sendiri? Iya. Kebetulan saya kan mengajar kelas 11 Iya. dan kurikulumnya digunakan pun menggunakan kurikulum 13. Ya. Namun karena saya kadang mengajar kelas 10 juga, saya berusaha untuk memasukkan pembelajaran kurikulum merdeka di dalam kurikulum 13. Salah satunya mungkin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek kontennya. Jadi sebelum pembelajaran yang kemarin kita lakukan, itu saya sudah meng-share materi terlebih dahulu melalui Moodle. Itu materinya saya berikan ada yang berupa video. Kemudian ada juga saya memberikan materi berupa teks seperti itu. Karena mungkin ada anak yang lebih suka mendengarkan, ada yang suka membaca, gitu. Semuanya saya berikan. Oh iya. Wah, keren sekali tuh Pak. Sosial emosionalnya juga dapat ya? Iya. Jadi kemarin kan ceritanya pembelajarannya itu kita materinya aksara rekan. Saya menyiapkan LKPD
Di dalamnya itu semacam ada TTS itu sih, kotak-kotak ada huruf-hurufnya. Iya. Saya sebar barcode itu nanti di scan, muncul aksara rekan yang harus mereka baca dan ada nomornya. Seumpama di scan muncul 8 fungsi, mereka mencari fungsi di mana. Oh, di sini nanti dilingkari, ditulis di angka 8 fungsi. Seperti itu. Dalam satu kelompok itu kan saya bagi kira-kira ada 5 anak. Nah, 5 anak ini saya berikan tugas yang berbeda-beda. Ada yang sebagai striker ini tugasnya mencari barcode yang ada. Kemudian ada yang sebagai solver itu menerima barcode yang sudah didapatkan dari striker untuk dipecahkan masalahnya, dibaca. Ada yang sebagai keeper juga. Nah, keeper ini tugasnya adalah melindungi jawaban dari kelompoknya. Karena memang ternyata dalam pembelajaran seperti itu anak saya latih untuk kejujurannya Bu Widi, ya. Oh, begitu ya. Iya, karena mungkin banyaknya barcode yang saya sebar, jadi mungkin anak kan ada yang tidak sabar. Mereka lebih suka mencuri jawaban kelompok lain. Nah, ini saya juga menilai dari situ. Kira-kira ada kelompok yang kurang jujur atau tidak. Kemudian tanggung jawab dari peserta didik itu masing-masing kan mempunyai job desk masing-masing. Nah, tanggung jawab dari job desk itu bagaimana? Itu dari situ mungkin. Iya. Bagus sekali. Itu sudah masuk semua itu Pak. Tanggung jawab, kerjasama, kemudian integritas, sosial juga, itu masuk semua Pak. Keren sekali. Dan kemudian yang Pak Bagit inginkan itu berarti lebih ke makanya keaktifannya atau ke hasilnya Pak? Ya, jadi untuk tujuan yang saya inginkan sebenarnya pada prosesnya. Ya, karena prosesnya itu menurut saya itu nanti akan menjadikan anak tersebut lebih masuk pembelajaran yang saya berikan. Materinya Materinya, masuk, iya. itu ya. Kalau anak itu sudah tahu prosesnya bagaimana mencari solusi, pasti diberikan masalah yang lain bisa menyelesaikan juga. Seperti itu. Itu menarik Pak, karena bahasa Jawa tapi canggih gitu. Iya, karena kita lihat sekarang kan yang namanya pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Jawa bisa dipastikan banyak anak yang tidak suka, yang nggak tahu dari mana awalnya. Tetapi kalau ada pelajaran bahasa Jawa itu dari anak kelas 10 itu saya lihat awal-awal masa itu kok kurang bersemangat. Ternyata karena memang kemungkinan dulunya itu pembelajaran bahasa Jawa masih konvensional, menggunakan metode ceramah saja, jarang menggabungkan dengan kehidupan di sekelilingnya seperti itu. Nah, ini saya mencoba, ya mungkin ini saya juga masih riset ya Pak, maksudnya mencoba-coba sendiri nanti dievaluasi. Lah kebetulan Bu Widya ada program seperti ini menjadi momen yang sangat pas buat saya. Kira-kira nanti Bu Widya bisa memberikan atau membantu saya seperti apa supaya nanti pembelajaran yang saya terapkan ini bisa lebih baik lagi, gitu Bu Widya. Pak Bagit sudah pernah cari-cari referensi barangkali misalnya di YouTube atau bisa misalnya komunikasi dengan sesama guru bahasa Jawa gitu Pak? Iya, kalau referensi pasti saya cari Bu, itu dari mana saja, ada dari YouTube, dari teman-teman juga, saya juga cerita-cerita semacam sharing juga. Kalau materinya seperti ini, kira-kira kita bisa memasukkan metode seperti apa sih yang membuat anak itu senang gitu kan. Mungkin juga saya sisipkan semacam ice breaking juga buat mengusir kejenuhan anak mungkin ya, supaya mengembalikan konsentrasi anak juga. Itu juga salah satunya ternyata efektif Bu, ice breaking itu dalam pembelajaran. Yang memberikan ice breaking selalu dari Pak Bagit berarti? Iya. Anak-anak pernah dikasih kesempatan gitu, siapa yang mau gitu? Iya, biasanya anak itu malu-malu Bu. Malu-malu. Sebenarnya dia mau, iya, pengen, tapi kadang masih malu mengungkapkan, atau kadang itu mereka belum berani ngomong menggunakan bahasa krama. Itu salah satu kendalanya itu sih. Ya, tapi bisa dicoba nggak kira-kira Pak itu? Iya, itu mungkin bisa menjadi tantangan buat saya untuk kedepannya ya. Kira-kira nanti bisa melibatkan murid lagi untuk lebih aktif seperti itu. Terus kemudian tadi kan Pak Bagit ingin dari segi proses ya Pak.
ada tidak ide lain itu kan tadi sudah dengan anak berkelompok, kemudian dengan pakai kerjasama begitu yang ada strikernya, bagi tugas gitu kan sudah keren sekali. Adakah cara lain Pak, kira-kira supaya anak juga terlatih secara kontennya juga masuk, sosial emosionalnya juga mereka bisa dapat gitu? Ya, kebetulan ini saya menerapkan cara pada kelas 10 itu untuk membuat diari beraksara Jawa. Jadi setiap hari mereka itu menulis satu kalimat yang sederhana saja. Jadi saya berikan motivasi mereka untuk coba kalian menulis satu ukoro, satu kalimat menggunakan aksara Jawa yang simpel-simpel saja setiap harinya. Contohnya kulo nedo telo, itu kan sangat sederhana sekali. Nah ternyata juga bisa berjalan, walaupun mungkin ada satu dua yang tidak berjalan, tetapi kalau saya ingatkan kembali mereka bisa meneruskan lagi. Itu menurut saya suatu pembiasan yang efektif untuk anak itu bisa mungkin mencintai aksara Jawa, karena pembelajaran bahasa Jawa itu salah satunya adalah materi ditahukan aksara Jawa. Ternyata karena memang dari bawah itu mereka tidak diberikan fondasi untuk menghafal. Dari SD kan sebenarnya sudah ada, tetapi belum hafal. Dari SMP juga belum hafal, sehingga di SMA itu mereka ketakutan. Itu kan di kelas 10 ya Pak, kalau di kelas 11 dicoba bisa nggak kira-kira itu? Iya, kalau di kelas 11 alhamdulillah sudah itu Bu, maksudnya sudah lumayan lancar, karena dari kelas 10 kan sudah saya tangani. Kemudian dari kelas 11 itu ya mungkin tinggal memasukkan materi-materi yang lain. Semuanya kan aksara Jawa dan pasangannya itu sebagai fondasinya, sebagai dasarnya itu sudah bisa. Nanti di kelas 11 kita berikan aksara rekan, aksara murdo, seperti itu. Luar biasa. Ya, kalau Pak Bangkit tadi inginnya meningkatkan di porsi di diferensiasi proses, bisa nggak kira-kira untuk memfasilitasi yang mungkin tidak terlalu suka menulis gitu Pak? Ya, iya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11 itu saya menerapkan mungkin dalam hal pemberian materi aja Bu ya. Kemudian proses ataupun sumber belajar mereka saya berikan informasi tentang beberapa yang bisa diakses ya, mulai dari mungkin sumber bacaan yang kredibel sumbernya, kemudian akun YouTube yang sudah bisa dipastikan kebenarannya, itu saya bebaskan mereka mencari informasi dari mana saja. Kemudian waktu pembelajaran kita sharing kira-kira dari sumber ini bagaimana, kemudian dari sumber yang lain bagaimana, nanti kita sharingkan, kita cari jalan tengahnya. Oh sebenarnya seperti ini. Luar biasa, keren sekali. Sudah lengkap semuanya Pak, tinggal berarti inovasi saja lah dari Pak Bangkit. Sudah komplit pokoknya dari Pak Bangkit ini. Ya. Sudah. Iya. Iya, insya Allah. Ada lagi Pak yang mau diceritakan? Itu sudah cukup Sudah memberikan saya penerangan, pencerahan untuk mungkin ke depan semoga bisa lebih baik lagi. Iya. Dan nanti setelah pembelajaran ke depan saya juga akan tidak bosannya untuk sharing dengan Bu Idi. Barangkali nanti ke depan ada yang bisa kita perbaiki lagi. Saya harap masukan dari Bu Idi bisa membantu saya, utamanya bisa menjadi guru yang dicintai oleh murid-muridnya seperti itu. Iya, siap Pak, dengan senang hati. Saya tunggu kabarnya Pak ya. Nanti kalau Iya. misalkan ada ide baru nih kayaknya keren, malah mungkin bisa jadi saya gantian ini tanya sama Pak Bangkit, kan kita sesama guru bahasa gitu Pak ya. Ya. Senang sekali Pak Bangkit bisa ngobrol hari ini. Iya, saya juga sangat senang sekali Bu Idi. Insya Allah itu saja yang ingin saya unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Bu Idi. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan suatu masukan yang sangat baik buat saya ke depannya. Semoga ke depan bisa menjadi hal yang baik dan bisa menularkan kebaikan ini ke guru-guru yang lain. Ya. Terima kasih dari Bu Idi ya. Saya cukup sekian ya. Iya, Pak Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.